Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat tahun baru. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas pemberian dan kasih-Nya kita boleh melewati tahun yang lalu dan kini kita memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Sekar pada pagi hari ini dengan tema sukses menjalani karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan kepada setiap kami. Kami dipelihara, kami terus diberikan kekuatan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Di tahun yang baru ini, biarlah itu menjadi kekuatan, menjadi tekad kami di dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, bukakan hati, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan setiap firman yang kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema sekar kita pada hari ini, yaitu sukses menjalani karunia yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Kalau kita ditanya, apakah kita ingin sukses? Saya yakin semuanya akan menjawab, ya, kita akan mau sukses di dalam menjalani kehidupan ini. Sukses di dalam studi, sukses di dalam pekerjaan, sukses di dalam membangun rumah tangga, sukses di dalam membangun usaha, dan juga sukses di dalam melayani Tuhan. Hampir tidak ada orang yang ingin gagal di dalam kehidupan ini. Ia ingin sukses di dalam menjalaninya. Bahkan Tuhan pun ingin anak-anaknya, umatnya, di dalam menjalani kehidupan ini ingin berhasil dan sukses. Dia berikan kepada kita karunia, Dia berikan talenta, Dia berikan kepintaran kepada setiap kita untuk kita kerjakan sampai tuntas dan berhasil. Namun, kesuksesan yang seperti apa yang akan kita capai? Dan kesuksesan seperti apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan ini? Mari kita renungkan firman ini, firman Tuhan mengenai kesuksesan ini. Yang pertama, kita baca dari Yohanes pasal 17 ayat 4. Ini merupakan perkataan Tuhan Yesus menjelang kematiannya. Yang berbunyi, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kita tahu Kristus diberi tugas oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Dia kerjakan tugas yang diberikan, dia kerjakan mandat yang Tuhan berikan kepada dia untuk menyelamatkan umat manusia. Bahkan ia selesaikan di atas kayu salib sampai tugas itu selesai. Dengan cara apa Kristus menyelesaikan tugas yang diberikan Allah kepadanya? Yakni dengan memuliakan Bapa, dengan memuliakan Tuhan yang mengutusnya. Bagaimana Kristus melakukan untuk memuliakan Allah? Yakni dengan menjaga kehormatan Allah, dengan menjaga kekudusan dan martabat Allah, tidak mengotorinya dengan kemuliaannya diri sendiri. Kristus tidak mencari kepuasan pribadi. Kristus tidak mencari pujian. Bahkan dia tidak pernah menyombongkan dirinya di dalam melakukan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepadanya. Jika Kristus yang adalah Tuhan, dia tetap memuliakan Bapa yang mengutusnya. Apalagi kita yang tidak punya apa-apa, yang hanya diberi talenta, yang hanya diberi kepintaran, yang hanya diberikan kasih karunia
untuk menjalankan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Udah sepatutnya kita pun meniru Kristus yang terus memuliakan Tuhan. Kita tidak bangga, kita dengan hormat, kita dengan kudus menyelesaikan tugas panggilan yang Tuhan berikan. Bahkan kita tidak boleh menyombongkan diri, karena semuanya itu kita tahu Allah yang memberi, Allah yang punya segalanya. Yang kedua, untuk menjadi sukses, yakni kita baca dari 2 Timotius 4 ayat 7. Ini merupakan surat Paulus kepada Timotius menjelang masa pelayanan Paulus akan berakhir. Demikianlah 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus di dalam menjalankan tugas panggilan Allah, ia lakukan, ia kerjakan, bersamaan juga dia terus memelihara iman yang ia pegang. Bagaimana Paulus menjalankan panggilan Tuhan yang dia emban, tugas yang ia lakukan, yakni dengan memelihara iman. Apa yang dimaksud dengan memelihara iman? Paulus mampu menjaga hubungan dengan Allah. Paulus mampu menjaga kekudusan. Paulus juga mampu melewati cobaan dan godaan. Lantas, bagaimana kita bisa dapat memelihara iman di dalam menjalankan kesuksesan? Ada 3 yang ingin saya bagikan. Yang pertama, yaitu jalankan dan kerjakanlah sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah? Apa yang diperintahkan Allah kepada kita untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan sampai tuntas. Lakukanlah semuanya itu sesuai dengan firman Allah. Kita dapat melakukannya, kita dapat membaca, kita dapat merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita percaya pada pimpinan Allah. Kita percaya Tuhan tak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Dia terus memimpin, memelihara kehidupan kita. Yakinlah dan tetaplah teguh, tekun, setia, terus erat dengan disiplin mengerjakan tugas dan panggilan itu. Yang ketiga, jauhilah kejahatan atau dosa. Jangan kita mempergunakan kepintaran kita, karunia yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan percayakan di dalam kita menjalankan tugas untuk menghasilkan kejahatan. Tapi pergunakanlah kepintaran kita, karunia itu, talenta itu untuk membantu sesama kita. Jangan kita mempunyai maksud-maksud tersembunyi hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Marilah kita terus menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan dengan memuliakan Tuhan, dengan memelihara iman kita kepadanya. Di tahun yang baru ini, biarlah kita punya tekad untuk setia, terus menjalankan panggilan Tuhan dengan memuliakan Tuhan, dengan memelihara iman, sehingga kelak kita akan mendapat mahkota kehidupan yang Tuhan akan berikan. Biar Roh Kudus menolong kita di dalam menjalaninya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman kebenaran yang kami peroleh pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, jadikan firman itu boleh bertumbuh, boleh mengkoreksi setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerjakan tugas panggilan kami kepadamu. Kami dapat berbuah, kami dapat menang di dalam mengatasi godaan, hingga hidup kami boleh sukses berdasarkan standar yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan dan pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.